Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tatap muka kali ini saya pergunakan membahas soal pada materi minggu yang lalu, yaitu penyelesaian sistem persamaan linier. Jadi seperti sudah kita ketahui bahwa penyelesaian sistem persamaan linier ini bisa diselesaikan dengan menggunakan matrik. Ya, jadi soalnya kemarin adalah ini ya, soalnya ada 3 persamaan, ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Kemudian dari 3 persamaan ini kita disuruh mencari berapa besarnya nilai X1, X2, dan X3. Maka penyelesaiannya dengan menggunakan matrik, dan itu ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan inverse dari suatu metrik, dan yang kedua dengan menggunakan cara Cramer. Oke, cara yang pertama dulu. Jadi di sini untuk mencari X, itu rumusnya adalah inverse dari metrik A dikalikan dengan metrik C. Nah, metrik A itu bisa disusun dari persamaan ini, yaitu koefisiennya itu dipindahkan ke sini. Ya, jadi ini 2 X1, 2, 1 X2, 1, 4 X3, 4, dan seterusnya. Jadi koefisiennya ini dipindahkan ke sini. Ya, sampai sini sudah tidak ada masalah ya, bisa semua ya. Jadi memindahkan masing-masing koefisiennya dibuat dalam bentuk matrik. Kemudian untuk X-nya itu karena di sini semua variabelnya ada X1, X2, X3, ya berarti metrik X adalah X1, X2, X3. Sedangkan C, metrik C itu adalah konstantanya yang ada di sebelah kanan. Jadi metrik C adalah 160, 100, 160. Nah, kemudian kalau menggunakan cara inverse, kita kan harus mencari inverse dari metrik A ini. Nah, suatu metrik itu punya inverse kalau nilai determinannya tidak sama dengan 0. Jadi kalau nilai determinannya sama dengan 0, berarti metrik tersebut itu tidak punya inverse. Makanya kita cari determinannya dulu. Nah, seperti biasa ya, mencari determinan tentunya saudara sudah bisa semua. Terserah caranya bagaimana, bisa dengan cara memutar atau dengan memindahkan kolom 1 dan 2 di sebelah kanan. Ini saya pergunakan cara memutar. Jadi untuk mencari determinan A, metrik A adalah 2 kali min 2 kali 3 ditambah dengan 1 kali 1 kali 1 ditambah dengan 4 kali 3 kali 3. Dikurangi dengan kebalikannya. Jadi dikurangi dengan 1 kali min 2 kali 4 ditambah 3 kali 2 kali 2 ditambah dengan 3 kali 1 kali 3. Nah, hasilnya ini kita selesaikan ya. Hasilnya jadi untuk yang pertama ini itu 25 ya, jadi dari sini. Terus yang kedua ini dikurangi kan, hasilnya adalah 7. Nah, berarti di sini 25 dikurangi 7 hasilnya 18. Nah, karena determinannya itu tidak sama dengan 0, maka metrik A tersebut itu punya inverse. Jadi berarti inverse A itu ada. Kemudian kalau ada itu kita lanjutkan. Jadi untuk mencari nilai X kan di sini inverse dari metrik A atau di sini adalah metrik kofaktor, A itu adalah metrik kofaktor dikalikan dengan C. Nah, berarti kita mencari metrik kofaktor. Nah, untuk mencari metrik kofaktor itu rumusnya adalah adjoint A dibagi dengan determinan A. Sedangkan adjoint A itu sendiri adalah transpos dari metrik kofaktor. Nah, berarti langkah kita yang pertama adalah mencari matrik kofaktor. Jadi ini metrik aslinya ya, metrik A seperti yang ada di susunan sini ya, metrik A. Jadi 2, 1, 4, 3, min 2, 1, 1, 3, 3. Kemudian kita mencari M-nya, metrik minornya, mulai dari 1, 2, 3, sampai
A33 sampai sini. Jadi M11 sampai dengan M33 itu dicari semua. Jadi ini ya, M11 berarti baris 1 kolom 1 hilang. Sehingga tinggal min 2133. Terus dicari determinannya. Min 2 kali 3 kali 3 ya, min 2 kali 3 dikurangi dengan 3 kali 1. Jadi min 2 kali 3 itu min 6, dikurangi 3 kali 1, 3. Sehingga hasilnya min 9. Nah, karena M11, 1 tambah 1 itu genap, berarti nilai M itu sama dengan A. Jadi A11 sama dengan min 9 juga, sama. Kemudian M12 berarti baris 1, kolom 2 hilang. Sehingga tinggal 3113. Terus dicari determinannya. Caranya sama. Jadi 3 kali 3, 9 dikurangi 1 kali 1. Hasilnya 8. Tapi karena 1 tambah 2 itu ganjil, 3 kan ganjil, maka nilainya berlawanan. Jadi kalau M12 8, kalau A12 jadi min 8. Nah, ini dan seterusnya sampai bawah. Saya kira tidak usah saya jelaskan satu persatu. Tentunya saudara sudah bisa semuanya sampai 33. Nah, jadi supaya jangan lupa ya, kalau hasilnya M-nya ini dimensinya itu ditambah, itu hasilnya genap, itu tandanya sama antara M dengan A, tapi kalau ganjil tandanya berlawanan. Ya, oke ya, bisa semua ya. Kemudian kalau sudah dicari semua mulai dari A11 sampai dengan A33 sudah dicari semua. Terus disusun di sini. Berarti metrik kofaktor A adalah disusun. Ya, disusun mulai dari A11 min 9, A12 min 8 dan seterusnya, disusun di sini. Kemudian kalau sudah, ini metrik kofaktor A, itu kita mencari adjoinnya. Adjoinnya adalah transpos dari metrik kofaktor. Nah, transpos itu dibalik. Yang tadinya kolom jadi baris, yang tadinya baris jadi kolom. Jadi seperti ini. Ini kan baris 1. Min 9, min 8 sebenarnya itu jadi kolom 1. Baris 2 jadi kolom 2. Baris 3 jadi kolom 3. Jadi adjoinnya sudah ketemu. Berarti untuk mencari inverse-nya adalah adjoin A, adjoin dari metrik A dibagi dengan determinan A. Jadi adjoinnya ini ditulis ulang, dibagi dengan determinan A, tadi sudah dicari 18, sehingga hasilnya ini. Ya, jadi kenapa kok di sini enggak saya selesaikan. Jadi biarkan seperti ini, karena nanti kalau diselesaikan, misalkan ini ya, min 8 per 18 itu desimalnya berapa. Nah, itu kalau kita dibulatkan nanti hasilnya tidak tepat. Jadi biarkan aja seperti ini. Biarkan aja. Kalau saudara mengerjakan dibulatkan juga tidak apa-apa, sudah nanti tergantung pada perjanjian kalau kita akan mengerjakan suatu soal. Tapi sebaiknya untuk mencocokkan supaya tepat itu dibiarkan gini aja. Jadi tidak usah diselesaikan. Tapi kalau misalnya min 9 dibagi 18 kan jelas setengah atau min setengah ya, karena di sini min. Itu boleh ditulis seperti ini. Terus 9 per 18 setengah boleh ditulis. Tapi kalau ada komanya itu sebaiknya dibiarkan aja. Maaf, ini salah ya, ini kurang ini. Jadi ini kan 11 per 18 ya. Terus ini min 5 per 18 ini. Coba ya tolong dikoreksi. Ini min 5 per 18, terus ini min 7 per 18. Ini kurang per 18-nya. Oke ya. Kemudian kalau sudah, jadi inverse dari A itu ini. Ya, ini diralat ya, dibagi per 18 ini, per 18 kurang. Terus dicari X-nya. Untuk mencari X tadi kan rumusnya adalah inverse A dikalikan dengan C. Jadi inverse A itu ini. Ini ditulis ulang di sini. Nah, ini sudah betul, yang ada di sini sudah betul. Ditulis ulang, terus dikalikan dengan C. C itu metrik konstanta yang ada di sebelah kanan ini. Ya,
dikalikan ya. Dikalikan sehingga hasilnya seperti ini. Jadi ini langsung pakai kalkulator aja. Jadi enggak usah pakai apa ya ditulis satu-satu gitu, enggak usah. Jadi langsung pakai kalkulator dengan catatan kalkulator saudara itu yang scientific. Kalau tidak scientific itu nanti nilainya enggak ngaco, enggak sama. Ya. Jadi kalau scientific itu kan dia sudah bisa membedakan mana yang didahulukan. Kali apa plus yang didahulukan itu sudah ngerti. Kalau pakai kalkulator yang scientific. Tapi kalau kalkulator bukan scientific itu nanti hasilnya ngaco. Oke ya, jadi coba saudara pakai kalkulator. Di sini kalkulator yang benar ya, kalkulator yang lengkap atau yang memenuhi syarat. Nah ini gini caranya, 50 itu dari mana? Dari 0,5 kali 160 ditambah 0,5 kali 100 ditambah 0,5 kali 160 itu dipencet di kalkulator semua. Sehingga hasilnya itu langsung sebesar 50. Terus ini juga gitu. Jadi min ada kan di situ kalkulator tanda min ya. Min 8 dibagi 18 dikalikan 160 ditambah 2 dibagi 18 dikalikan 100 ditambah 10 dibagi 18 dikalikan 160. Langsung dipencet sama dengan. Hasilnya itu sebesar 28,89. Jadi ini tanpa pembulatan. Ya. Oke, terus yang ini juga gitu. Jadi 11 dibagi 18 kali 160 ditambah min 5/18 kali 100 ditambah min 7 dibagi 18 kali 160. Langsung hasilnya 7,78. Ya, jadi tanpa pembulatan. Oke, jadi maksudnya hasil aslinya seperti ini. Jadi tidak dibulatkan. Jadi apa adanya. Sehingga di sini bisa disimpulkan X1 sebesar 50, X2 28,89, X3 7,78. Itu kalau kita menggunakan cara inverse. Ini, cara 1, cara inverse. Oke ya. Sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua, yaitu dengan cara Cramer. Hasilnya harus sama. Kalau tidak sama berarti ada sesuatu, ada yang salah. Oke ya. Terus ini, untuk penyelesaian cara Cramer ini mungkin lebih singkat ya, lebih singkat. Karena rumusnya adalah XI sama dengan determinan dari XN. XN itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Dibagi dengan determinan dari A. Jadi metrik yang diketahui, metrik dari koefisien dari persamaan tersebut. Jadi untuk metrik A-nya kan disusun dari persamaan tadi ya, metrik A sudah diketahui di sini awal ya. Metrik A ini ya ditulis ulang di sini. Ditulis ulang A. Ya. Kemudian dicari determinannya. Nih, determinannya. Nah, ini kan karena di awal tadi sudah dicari, jadi tidak usah ditulis ulang lagi. Ya kan, ini kan sudah dicari metrik A. Mana? Ini ya kan sudah dicari determinan A-nya. Ketemu 18. Kalau belum saudara cari, ya saudara cari dulu dengan cara seperti ini. Atau cara yang lainnya boleh, asalkan nilainya sama. Oke ya, jadi determinan dari A, nilainya 18, langsung ditulis di sini. Nih, 18. Terus ini metrik C, saya tulis ulang. 160, 100, 160. Terus untuk mencari masing-masing nilai X-nya, X1 berarti baris 1 ini diganti dengan C. Ya, jadi ini baris 1 diganti dengan C. Yang 2, 3 tetap. Terus dicari determinannya dengan cara memutar biar cepat. Kalau saudara sudah biasa latihan pasti tidak kesulitan. Jadi 400 ini dari mana? Dari 160 kali min 2 kali 3 ditambah 1 kali 1 kali 160 ditambah 4 kali 3 kali 100. 400. Dikurangi yang kebalikannya.
160 dikalikan min 2 dikalikan min 4 ditambah 3 kali 1 kali 160 ditambah 3 kali 1 kali 100 min 500. Sehingga determinan dari X1 900. Terus yang kedua juga gitu. Kalau yang kedua berarti kolom 2 diganti. Kolom 1 dan 3 tetap. Terus dicari determinannya. Ya kayak tadilah caranya ya. Jadi yang pertama yang dari kiri ke kanan itu kalau dikalikan nilainya 2680 dikurangi, kalau kebalikannya ini nilainya 2160. Kalau dikurangkan hasilnya 520. Jadi determinan dari X2 itu 580. X3 juga gitu, X3 kolom 3 yang diganti. 1, 2 tetap, 3 diganti. Lalu dicari determinannya. Caranya sama lah, enggak usah saya jelaskan satu persatu. Sehingga hasilnya 900 dikurangi 760, 140. Nah, sampai di sini ini belum selesai. Ya, saya lihat tugas saudara yang saudara kumpulkan itu banyak yang berhenti di sini. Padahal ini kan belum selesai, ini masih mencari determinan dari X-nya. Belum dibagi dengan A. Ya kan? Nah, berarti untuk mencari masing-masing X-nya, masing-masing determinan dibagi dengan determinan A. Jadi kalau di sini X1 ya berarti determinan dari X1 900 dibagi determinan A 18. Hasilnya 50. X2 juga gitu, X2 determinan dari X2 520 dibagi 18. Hasilnya 28,89. X3 juga gitu, 140 dibagi 18, hasilnya 7,78. Nah, terus dibandingkan di sini bener enggak cara Cramer dengan cara inverse? Ternyata sama hasilnya. Kalau ada yang tidak sama di sini, berarti saudara dibulatkan tadi. Jadi karena adanya pembulatan, maka hasilnya berbeda. Tapi kalau tepat tidak ada pembulatan seperti ini ya, per seperti ini, itu hasilnya persis sama. Oke, tapi enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa. Pokoknya caranya betul. Apapun hasilnya di sini itu saya betulkan. Tapi dengan catatan pembulatannya benar ya. Saudara banyak yang salah membulatkan. Misalkan ini ya. Hasilnya itu 28,8888. Itu ya, 8-nya banyak di sini. Itu harus dibulatkan jadi 28,89. Jangan 88. Gitu. Jadi di atasnya. Juga ini mungkin ya 7,789 sekian gitu ya. Jadi jangan dibulatkan jadi 7,78 tapi atasnya 7,79. Jadi membulatkan juga harus sesuai dengan aturan. Kalau di atas tengah dibulatkan ke atas, kalau di bawahnya dibulatkan ke bawah. Oke ya, jadi bisa dicek ya hasil pekerjaan saudara kemarin. Ya, apakah sudah betul? Kalau caranya sudah benar, hasilnya aja yang masih kurang itu ya sudah benar lah, cuma kurang sedikit gitu aja. Sedikit ya. Jadi ini harus sama. Harus sama. Jadi kenapa kok saya suruh pakai 2 cara? Ya supaya saudara bisa membuktikan bahwa secara 1 dan cara 2 itu sama. Kalau hasilnya tidak sama berarti ada yang salah. Oke, tapi nanti kalau ujian saudara tidak usah pakai 2 cara. Pakai salah 1 cara aja. Pokoknya hasilnya benar. Ya. Kemudian saya juga berpesan. Kalau saudara mengumpulkan tugas, itu harus sesuai dengan jadwal. Kalau jadwalnya misalkan ya tanggal 5 tepat jam 12, saudara ngumpulkan jam 12 lebih 1 menit itu tidak bisa terupload di sini. Jadi jawaban saudara kosong, cuma nama saudara saja yang ada. Gitu. Makanya jangan sampai melebihi dari jadwal yang sudah saya tulis.
Karena setelah saya tulis tuh jadwalnya tuh terkunci. Ya, lagian kan saya ngasih tenggang waktu itu kan lama ya, 5 hari. Yo. Jadi kalau sampai ada yang terlambat itu ya kebangetan lah ya. Jadi harus harus diperhatikan ini ya. Ini nanti takutnya pada saat saudara nanti UAS itu saudara molor. Ya, jadi kalau untuk UAS nanti itu benar-benar jadwal itu diperhatikan. Jangan sampai terlambat. Terlambat 1 menit aja itu tidak masuk jawabannya. Oke ya, jadi ini semua untuk introspeksi dari kita semua. Ya, jadi coba saudara koreksi lagi jawabannya. Mungkin untuk minggu depan saya kasih latihan soal lagi. Saudara kumpulkan sesuai jadwal sehingga nanti minggu depannya lagi sudah UAS, saudara tidak kesulitan lagi. Oke ya, sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.